teman, ibu yang satu ini, dalam 1 minggu, beliau tembus Fund Leader 1. Luar biasa sekali. Tembus Fund Leader 1 dalam waktu 1 minggu. Fund Leader 2, Fund Leader 3, Fund Leader. Oke, ya, kita langsung aja ya. Kita akan membahas tentang, ya kita jangan terlalu tegang, kita santai aja karena bisnis kita juga santai, tapi penghasilannya itu luar biasa. Penghasilannya nggak santai ya. Kelihatannya bisnisnya santai, itu penghasilannya nggak santai ya. Solusi bisnis ya, anti pandemi dan resesi ya. Semoga informasi pada malam hari ini bisa menjadi jawaban doa bagi Bapak Ibu semua ya di seluruh Nusantara ya. Ini yang akan kita bahas ya. Ya, masih tetap ya, kita akan membahas bagaimana kita bisa ngopi dibayar mahal. Ya, ketika kita ingin memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis ya, yang akan kita mulai adalah apa? Ya tadi balik lagi ke impian ya. Balik lagi ke impian, impian apa sih yang ingin kita capai? Ya, karena impian itu pernah terkubur ketika terjadi pandemi ya. Itu kita boro-boro mikirin impian, tapi kita kan mikirkan bagaimana kita bisa makan sehari-hari. Tetapi ketika pandemi itu mulai surut ya. Nah, kita mulai bangkitkan lagi impian-impian kita. Karena manusia normal itu harus punya impian. Jadi kalau misalnya dia tidak punya impian, ya berarti mungkin dia sudah meninggal dunia ya, ini seperti itu ya. Jadi intinya punya impian, dan masing-masing impiannya berbeda gitu ya. Ini saya hanya merangkum contoh saja ya. Mungkin ada salah satu impian Bapak Ibu semua ada di sini ya. Memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga dan orang tua. Ya, menikah bagi yang single, memiliki rumah idaman, memiliki mobil ya, pendidikan anak sampai lulus kuliah. Jadi meskipun mohon maaf ya, orang tuanya pendidikannya rendah, hanya bisa SD, tapi anaknya harus sampai lulus sarjana seperti itu. Itu juga impian bagi orang tua seperti itu ya. Terus impiannya apa? Impiannya berangkat ke tanah suci, ya, ingin umroh atau haji, ya. Terus apalagi impiannya melunasi hutang, ya. Terus apalagi impiannya membantu orang lain, infak atau sodako, dan masih banyak impian-impian yang lainnya ya. Ada impiannya mau membeli ternak, ada impiannya membangun masjid, beli sawah, banyak sekali impian-impian. Nah, impian-impian ini kita harus tentukan ya, tentukan dulu dari awal untuk kita bisa selalu semangat, untuk kita bisa selalu bergairah, untuk bisa menjalankan bisnis atau usaha ini ya. Dan kita tentukan impian ini dan mau berapa lama kita mau mencapai impian ini ya, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi jangan kelamaan ya. Jadi impian ini kita tentukan, oh iya Pak, saya targetnya tahun depan sebelum Lebaran tahun depan lagi saya sudah mencapai impian saya. Misalnya impiannya ingin apa? Ingin umroh, boleh. Jadi sebelum tahun depan saya sudah capai Pak. Saya berarti harus berangkat umroh seperti itu ya. Saya ingin membuktikan impian saya bahwa oh ya, saya bisa, saya mampu seperti itu ya. Tentu saja juga tidak ini ya, kita juga di sini dengan doa dan juga usaha, doa dan juga ikhtiar yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi tanpa pertolongan Tuhan pun kita tidak akan bisa mencapai semua impian kita seperti itu ya. Oke, ya. Nah, cara untuk bisa mencapai impian kita adalah jelas ya, hidup hemat atau merubah gaya hidup kita, meningkatkan penghasilan kita ya dengan berbisnis, berdagang atau berniaga ya. Kenapa sih ya? Karena tadi ya 9 dari pada 10 pintu rezeki adalah apa? Ya kita berniaga, berdagang seperti itu ya. Dagang ya tadi kan kita ada akadnya jelas, kita jual beli seperti itu ya, jual beli, jadi kita no riba seperti itu ya. Dan juga yang ketiga adalah cara untuk kita bisa mencapai ya, selain doa, usaha ya, usahanya tadi ya dengan berdagang ya, dan juga apa, kita juga ada di dalamnya ada sedekah, karena begitu dahsyatnya kekuatan sedekah itu. Ketika kita mau memberi seperti itu ya, kita memang tidak mengharapkan akan dapat balasan seperti itu, tapi nanti itu akan sangat luar biasa ya. Oke. Nah, kenapa kita harus berbisnis? Karena tidak selamanya kita mampu untuk bekerja. Karena tidak selamanya kita itu sehat. Karena kita tidak tahu kapan kita masih dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kita tidak tahu kapan kita di PHK, tidak tahu kapan kita dimutasi, dan tidak selamanya kita berumur muda. Tidak terjadi apa-apa nih di kerjaan, tetapi nggak kerasa loh, ternyata saya sudah kerja 25 tahun, waktunya saya pensiun. Ternyata apa?
masih banyak tanggungan-tanggungan yang harus kita kerjakan. Ya, masih banyak tanggungan-tanggungan yang harus kita tanggung seperti itu. Sedangkan kita ternyata sudah pensiun, ya seperti itu ya. Kalau kita pensiun ya inginnya apa? Jangan jangan mengharapkan bahwa pensiun itu minta duit daripada anak seperti itu. Kalau kita masih bisa mandiri, ya kita lebih baik kita ngasih ke anak, jangan nunggu dari anak karena nggak enak ketika hanya nunggu nunggu jatah bulanan nih dari anak kita seperti itu ya. Jadi sebelum terjadinya pensiun itu ya sudah kita bangun bisnis dari sekarang seperti itu ya. Jadi ketika nanti kita sudah pensiun, otomatis apa bisnis kita sudah berjalan ya. Ketika pensiun ngapain sih kerjanya? Ya sama ya, ngopi kita di teras gitu ya, makan apa singkong seperti itu. Nah itu jadikan hobi kita itu menjadi apa? Menjadi penghasilan ya. Oke, kenapa kita memilih untuk berbisnis? Tadi ya bisnis itu nggak ditanya usianya berapa. Kita mau pensiun mau 50, 60, 70 nggak ditanya ya. Nggak ditanya ijazahnya, ijazah mau S1, S2, S3 ya, S apa lagi, S tungtung, S apa juga, S campur kayak apa nggak ditanya S-nya ya. Tidak ditanya pengalaman, tidak perlu buat lamaran, tidak perlu interview. Waktunya fleksibel, bebas, penghasilannya unlimited, tidak terbatas. Inilah bisnis ya atau usaha. Oke, nah pertanyaannya adalah bisnis apa yang harus saya buka atau bisnis apa yang harus saya mulai rintis sekarang Pak setelah Lebaran ini ya. Sama-sama kita mengalami pandemi ya kan. Semua sektor bisnis terdampak, banyak yang dirumahkan. Kita kan waktunya kita mengencangkan ikat pinggang ya. Jadi bisnis yang seperti bagaimana? Setelah pandemi lewat, kita masuk di resesi. Ya, ini sekarang kita masuk resesi global. Ya, Indonesia terdampak. Dampaknya apa? Inflasi. Banyak harga-harga kebutuhan pokok yang naik seperti itu sini. Banyak inflasi ya. Gelombang PHK tinggi atau pengurangan karyawan. Jadi bisnis yang seperti apa yang harus saya mulai di tengah gonjang-ganjing seperti ini? Ya, oke. Nah, tetapi ada peluang bisnis. Ada sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi, tidak pengaruh resesi global dan tidak pernah ada matinya. Ya, bahkan semakin meningkat di tengah pandemi dan resesi. Yaitu salah satunya adalah kopi, ya. Orang ngerokok itu pasti ngopi, orang ngopi belum tentu merokok, ya. Ini bukan karena jodoh, tapi memang nikotin yang dihasilkan daripada rokok ya itu bisa dinetralisir oleh kafein murni, ya. Jadi kafein murni yang dihasilkan dari kopi hitam murni ya, bukan campuran-campuran apa creamer apa segala bukan ya, tapi murni ya. Oleh karena itu pangsa pasar bisnis kopi jauh lebih besar seperti itu ya. Nah, cara kita untuk mencapai impian kita ya, cara cerdas untuk meningkatkan penghasilan kita ya dengan cara kita berbisnis atau berniaga ya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta per bulan hanya dengan ngopi. Kata-kata ini yang membuat saya terus dag-digdug ya, nggak bisa tidur waktu saya diceritain tentang bisnis ini ya. Jadi kalau misalnya kita cerita kepada seseorang ya, menceritakan bisnis kopi enak ya, buat mereka itu sampai nggak bisa tidur malamnya. Buat mereka itu sampai dag-digdug kepikiran gitu. Kalau mereka sudah dag-digdug dan kepikiran, percayalah besok pasti ngubungin langsung ya. Oke. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dengan perusahaan PT FAN atau Fokus untuk Negeri ya dari Ciamis, Jawa Barat. Ya, ini asli dari dalam negeri, ya putra daerah, anak bangsa seperti itu ya. Jadi kita di tengah resesi Indonesia ya, kita resesi dunia. Jadi jangan kita membeli produk-produk dari luar negeri lagi, tetapi kita mengembangkan produk-produk dari dalam negeri seperti itu. Supaya apa? Supaya ya tadi pengaruhnya akan rupiah kita akan menguat seperti itu ya. Jadi banyak kok produk-produk dalam negeri yang bagus dan berkualitas. Kita nggak perlu harus beli produk dari luar negeri seperti itu ya. Nah, ini visi misinya sangat luar biasa ya, yaitu visi misinya adalah meningkatkan ekonomi umat. Ya, bagaimana ekonomi umat itu berputar pasca pandemi. Jadi jangan sampai ekonomi yang terutama mohon maaf menengah ke bawah itu tidak pernah ada putaran roda ke atas, terus saja di bawah seperti itu. Tapi PT FAN ini bagaimana membuat ya seseorang itu yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi akan bisa mengangkat derajat ekonominya. Makanya tadi meningkatkan ekonomi umat, ya, ya meningkatkan umat keluarga dari masing-masing keluarga-keluarga seperti itu. Ya.
Oke, ini company profile-nya ya, dari alamatnya di Rawasari, Mulyasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya, ini adalah company profil dari PT FAN atau Fokus untuk Negeri. Nah, ini adalah SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung daripada PT FAN ya. Nah, ini adalah sertifikat keanggotaan daripada AP2LI ya, PT FAN Fokus untuk Negeri, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ya, jadi kita legalitasnya ada ya. Juga ada sertifikat halal daripada MUI ya, di sini sudah jelas ya, sertifikatnya ada. Ya, nah ini PT FAN ya mempersembahkan kopi enak seperti itu ya. Produknya adalah kopi enak. Nah, ini adalah kemasan daripada kopi enak ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum join atau belum bergabung, kopi enak kemasannya seperti ini ya, bentuknya ya, kotaknya boxnya seperti ini ya. Nah, ini kopi hitam murni ya, kopi enak, robusta pahit tanpa gula. Ya, di sini kemasannya satu box isi 50 ya, satu sasetnya berat bersihnya adalah 6 gram seperti itu. Ya, untuk per sasetnya tadi, kan ada sasetnya ya. Jadi bedanya antara robusta dengan arabica adalah kalau robusta lebih dominan ke arah pahitnya. Ya, kalau arabica lebih dominan ke arah asamnya ya. Jadi untuk kopi enak atau kopi yang bahan dasarnya kopi robusta murni ya, ini akan aman untuk orang yang punya penyakit lambung seperti itu. Nah, ini adalah manfaat daripada kopi ya, kopi enak ya, kopi robusta ya, kopi robusta murni, meningkatkan daya ingat, mencerdaskan, mengandung antioksidan, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, mengandung vitamin dan mineral, membersihkan perut, membantu menurunkan berat badan, menjaga organ hati, meminimalisir resiko penyakit jantung, mengurangi resiko diabetes ya. Ini sudah banyak sekali ya testimoni-testimoni yang menurunkan diabetes ya, membantu mencegah penyakit kanker dan juga membantu mencegah kantong kering. Ya, betul Bapak Ibu ya. Karena semua penyakit-penyakit yang ada itu dimulainya dari kantong kering seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dompetnya kering, otomatis kepikiran di sini terus menyebar jadi penyakit-penyakit. Jadi jangan sampai dibiarkan kering ya dompet atau kantongnya seperti itu terlalu lama. Makanya segera di kopi enak supaya dapat penghasilan terus ya tiap hari ya. Oke. Nah, kenapa kita bisnis kopi ya? Sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi, sektor bisnis yang tidak pengaruh resesi ya. Target market pasarnya sangat besar. Ya, bukan bisnis musiman karena bisnis kopi ya, ini usaha kopi ini sudah ada dari zaman dulu, sejak zaman para nabi sudah ada namanya kopi ya. Nah, sudah menjadi kebutuhan setiap hari dan juga silaturahmi dimulai daripada kopi, menyehatkan tubuh atau mendetoks ya. Terjangkau masuk ke semua kalangan, bisa dikonsumsi sendiri, diecer, dan dijual ke warung-warung. Ya. Nah, peluang bisnis menjadi mitra usaha. Nah, penghasilan kita minimal 6 juta per bulan, masih ditambah lagi dengan reward jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih dari 300 juta. Nah, ini sebuah informasi yang sangat luar biasa sekali. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi yang tidak menentu. Penghasilannya besar ya, Pak. Nah, jadi kita bisa memiliki penghasilan jutaan seperti itu. Ya, apalagi sampai puluhan ratusan juta itu sudah sangat luar biasa. Ya, tetapi ketakutan setiap orang ketika memulai sebuah usaha adalah masalah modal, ya. Nah, berapa sih modal yang diperlukan untuk bisa bergabung menjadi mitra ya? Kita kan bermitra dengan Kopi Enak atau dengan PT FAN seperti itu. 1 juta? Bukan. 500.000? Bukan, masih salah. 250.000? Wah, apalagi masih sangat kemahalan ya. Jadi berapa sih modalnya untuk kita bisa menjadi mitra daripada Kopi Enak atau PT FAN tadi ya? Ya, betul sekali ya. Modalnya hanya 100.000 satu kali saja selamanya. Ini sangat terjangkau sekali. Jadi pertanyaannya adalah 100.000 itu kira-kira di dalam dompet Bapak Ibu Saudara bisa bertahan berapa lama? Ya, kalau misalnya di dompet 100.000 ya dari pagi masih warna merah, siang berubah warna biru, sore waktu asar ya itu berubah jadi warna hijau, masuk maghrib sudah nggak jelas warnanya ya, sudah masuk isya sudah hilang. Jadi istilahnya 100.000 itu sudah zaman sekarang ini tidak ada ini ya, maksudnya
sangat cepat sekali untuk perputarannya, maksudnya berpindah ya untuk kita belanja atau membeli ya. Tapi dengan 100.000 ketika kita bisa mengolahnya dengan baik akan menghasilkan 100.000 berikutnya seperti itu ya. Sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat ya. Oke. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan ya untuk tentang adanya perubahan ya yang baru ya. Marketing plan, penghasilan, income. Sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, di sini hanya ada beberapa ya. Nanti sama-sama kita belajar di sini ya malam hari ini ya. Oke. Nah, paket kemitraan. Ya, paket kemitraan ketika kita join. Untuk join menjadi mitra daripada Kopi Enak ya. Oke. Ini ada paket premium ya. Paket premium itu 175.000 ya. Kita mendapatkan 2 box. Satu boxnya itu adalah 50 saset ya, berarti totalnya adalah 100 saset ya. Nah, ini untuk paket yang RO atau repeat order, pembelian ulang ya. Pembelian ulang kita adalah 155.000 ya, 2 box ya, ini 50 saset per boxnya ya, itu adalah total 100 saset. Ini yang premium dan juga RO ya. Jadi kalau ingin jualan eceran kita mainnya di RO seperti itu ya. Nah, ini paket yang basic ya, 100.000 ya, kita mendapatkan 1 box ya, Kopi Enak ya, itu jumlah totalnya adalah 25 saset seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah paket upgrade ya, upgrade itu 100.000 1 box kita mendapatkan 50 saset seperti itu ya. Jadi untuk ini saya sosialisasikan ya, ini akan dimulai di tanggal 2 Mei. Ini kan tanggal berapa? 30 April ya. Berarti akan dimulai di tanggal 2 Mei seperti itu. Ya. Oke. Nah, dan juga malam hari ini akan sosialisasi tentang masalah zonasi ya. Masalah zonasi ya. Oke, ini paket kemitraan ya sama join. Jadi kita akan ada perbedaan tentang daerah seperti itu ketika kita join seperti itu ya. Perbedaan nilai join di sini ya. Oke, ini saya langsung bagi di zonasi ya. Nah, ini zona pertama adalah all Pulau Jawa, ya, Madura dan juga Bali. Ya, all Pulau Jawa, Madura dan Bali. All Pulau Jawa berarti dari mulai Jakarta ya, Jabodetabek, Serang sampai Surabaya, Madura sampai Pulau Bali. Seperti itu. Ini yang zona pertama. Ya, ini untuk paket premium ya harganya sama tetap ya 175.000 ya. Untuk paket basic itu 100.000. RO ya 155.000. Untuk upgrade 100.000 seperti itu ya. Ini zona pertama. Jadi kita akan terbagi menjadi 3 zona karena kita sudah menyeluruh di seluruh Indonesia seperti itu ya. Oke. Ya, ini zona yang kedua adalah all Pulau Sumatera ya. Sumatera termasuk di dalamnya ada Medan, Aceh ya, dan juga all Pulau Kalimantan dan juga all Pulau Sulawesi. Jadi di sini karena beraneka ragam ya dari seluruh Nusantara, mohon diperhatikan tentang zonasi. Jadi ketika kita join ya di daerah tersebut otomatis akan mengikuti zonasi yang ada. Jadi kalau misalnya joinnya di Sumatera atau joinnya di di Kalimantan, Sulawesi akan mengikuti zonasi yang ada. Jadi pembelian di stokis terdekat di kota tersebut ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk paket premium ini di wilayah zona 2 ya, itu 185.000 ya. Jadi per boxnya itu ada penambahan 5.000 per box untuk di zona 2 ya. Sumatera, Medan, Aceh, Kalimantan, Sulawesi ya. Untuk paket basic 105 ya. Jadi penambahannya per boxnya ya, penambahannya 5.000. Nah, untuk RO ya jadi 165.000. Nah, untuk upgrade itu adalah 105 seperti itu ya. Oke, kita masuk ke zona 3 ya. Nah, zona 3 adalah Papua, NTT, NTB, Maluku ya. Ya termasuk di dalamnya Ambon, Flores atau apa itu banyak seperti itu. Dan kita masalahnya sudah banyak mitra-mitra yang di Papua ya. Jadi ketika Papua join di sana dengan stok di sana ya. Oke. Nah, ini untuk premium harganya segini. Ini harga jual daripada stokis ya. 195.000. Ini masih jauh lebih murah dibandingin dengan ongkos kirim. Kalau misalnya dikirim daripada mana? Dikirim dari Surabaya atau dikirim dari Makassar itu sangat
besar sekali. Mungkin ada beberapa mitra yang pernah ngirim ya, kayak Pak siapa ya kemarin, Pak Johan atau mana ya, ngirim dari Makassar ke Ambon kemana itu sampai 100.000 lebih ongkos kirimnya. Ya, tapi kalau di sini sudah sistem zonasi ya, seperti itu ya. Kita sudah mengikuti aja stokis-stokis terdekat ya. Nah, untuk basicnya 110 ya, karena penambahannya adalah 10.000 ya, penambahannya per boxnya ya 10.000 ya. Nah, untuk RO itu 175.000, untuk upgrade itu di sini 110.000 ya. Dan kabar baiknya adalah untuk pengajuan stokis ya di seluruh Indonesia kita tidak perlu harus kalau di Papua ngajuinnya harus 100, tidak ya. Jadi di Papua pun bisa misalnya hanya 30 box atau 40 box itu sudah bisa. Jadi minimal pengajuan stokis adalah 30 box. Dengan sistem zonasi ini ya, semua wilayah seluruh Indonesia boleh minimal order di 30 box. 30 box itu hanya paling 2 jutaan ya, 2 jutaan paling maksimal 3 jutaan seperti itu ya. Tetap mendapatkan diskon ya untuk stokis ya 5% dan juga ongkir ya, ongkir juga free, diskon 5% dan juga dapat banner seperti itu ya. Ini tentang zonasi ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja ya. Nah, kita masuk ke penghasilan. Ketika kita menjalankan bisnis di Kopi Enak, ada 7 penghasilan yang kita dapatkan ya. Referral ya atau sponsor, yang kedua itu pasangan ya, atau grup, yang ketiga itu reward, yang keempat repeat order pribadi, yang kelima itu repeat order team atau unilevel, yang keenam reward repeat order, yang ketujuh royalti omset nasional atau gajian bulanan seperti itu ya. Meskipun kita bukan ASN tapi kita bisa mendapatkan gajian bulanan dari Kopi Enak ya. Oke, kita bagi menjadi 2, ada plan A dan juga plan B. Jadi plan A ini adalah bagaimana orang-orang yang bisa mengembangkan reseller atau kemitraan ya di kotanya masing-masing seperti itu. Saya mau mengembangkan kemitraan Pak seperti itu. Boleh ya. Ada 3 penghasilan di sini yang kita dapatkan. Referral, karena referral itu adalah orang yang mengenalkan atau menceritakan bisnis Kopi Enak ini kepada temannya atau relasinya atau saudaranya seperti itu ya. Yang pertama adalah referral, yang kedua adalah pasangan, yang ketiga ada reward ya. Oke. Nah, referral atau sponsor ya. Ini kita ada sedikit perubahan di sini ya untuk di bonus sponsor ya. Nah, paket basic ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang kan bermacam-macam ya, bisa gabung paket basic ataupun gabung paket premium seperti itu. Ketika paket basic maksudnya kita ketika menggabungkan seseorang, kitanya paket basic ya. Kita paket basic mensponsori atau mengenalkan atau mereferensikan orangnya juga gabung paket basic ya. Kita dapat bonus sponsor sebesar 20.000 ya. Nah, ketika kita paket basic, nah kita mengenalkan kepada seorang, orangnya ternyata tertarik joinnya premium ya. Kita mendapatkan bonus sponsor juga 20.000 seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah kita misalnya gabung langsung paket premium, tetapi orang yang tersebut gabung itu paket basic, berarti kita bonus sponsornya adalah 20.000 ya. Nah, ketika kita sudah kita paketnya paket premium ya. Nah, kita mereferensikan atau referralnya adalah paket premium juga. Nah, kita di sini baru berbeda. Bonus sponsornya sebesar 25.000 ya. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi nanti saya akan share ya untuk PowerPoint-nya atau materinya nanti akan di-share ya. Ini perbedaannya ya. Nah, nanti pertanyaannya Pak, kalau misalnya sudah terlanjur basic bagaimana? Ya, nanti ada jawabannya juga di sini ya. Penghasilannya dibayarkan harian, ditransfer minimal 50.000, tidak terbatas untuk kita referensi berapapun juga kita mau referensi ya, bebas tidak terbatas ya. Nah, yang kedua adalah pasangan atau grup ya atau pengembangan daripada mitra-mitra kita, reseller kita ya. Nah, baik itu paket basic maupun paket premium sama ya, untuk bonus pasangannya sebesar 10.000 sama, jadi tidak ada perbedaan untuk bonus pasangan baik basic maupun premium, satu pasangan tetap 10.000. Nah, bedanya hanya di potensi penghasilannya ya. Potensi penghasilannya adalah di sini ya, paket basic. Nah, untuk paket basic ini maksimal penghasilannya atau flash out-nya adalah 5 pasang per hari atau 50.000 per hari, 1 bulannya berarti 1,5 juta per bulan ya.
Nah, ini potensi penghasilannya 1,5 juta per bulan untuk paket basic seperti itu ya. Jadi istilahnya ya, ini orang yang di basic itu yang ya kita coba-coba dulu untuk bisnis. Tapi sebenarnya bisnis itu jangan coba-coba ya, seperti itu. Kita harus serius untuk jalani bisnis seperti itu ya. Kalau coba-coba nanti income-nya, penghasilannya juga coba-coba seperti itu ya. Oke, nah kalau paket premium ya di sini maksimalnya adalah bonus pasangannya 20 pasang per hari ya, berarti 200.000 per hari ya, potensi penghasilannya adalah 6 juta per bulan. Jadi ini perbedaan antara paket basic dan juga paket premium. Bedanya di potensi penghasilan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai untuk salah kita join ya di awal untuk kita bergabung di PT Fun atau di Kopi Enak, jangan sampai salah ya. Ternyata saya udah gabung terlanjur di basic, bagaimana ya, nanti ada tetap solusinya. Tapi intinya lebih baik kalau kita mau serius bisnis ya kita langsung ke paket premium seperti itu ya. Ketika paket premium hanya 175.000 itu kita nggak perlu minjem ke bank, nggak perlu ini, nggak perlu ya seperti itu, karena itu hanya sekali seumur hidup ya. Oke, nah ini sistem pemasaran untuk di Kopi Enak adalah sistem binary ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mendaftarkan orang lain, kita daftarkan dulu keluarga kita ya. Contoh, saya bergabung, terus saya daftarkan istri saya ya. Saya tempatkan di tim kiri saya dapetin bonus sponsor 20.000 ya. Nah, setelah itu saya daftarkan ya anak saya di tim kanan saya juga dapat 20.000. Ya, ini contoh misalnya kalau kita daftarinnya paket basic contoh ya. Nah, setelah itu ketika terjadi satu orang di kiri, satu orang di kanan, kita dapat tambahan lagi bonus pasangan sebesar 10.000. Jadi totalnya adalah 20.000 tambah 20.000 tambah 10.000, totalnya adalah 50.000. Ya, jadi ini ketika 50.000 sudah bisa ditarik ya, minimal withdraw-nya ada 50.000, sudah bisa ditarik masuk ke rekening kita, tetapi ada biaya admin, pajak dan juga untuk infak, totalnya adalah 11%. Jadi total yang diterima adalah bukan 50.000 tapi 44.500 ya. Ini tidak ada perubahan ya. Nah, ini upgrade. Jadi Pak, kalau saya sudah terlanjur masuk basic nih Pak, waktu awal nggak dikasih tahu oleh orang yang mereferensikan saya, ya boleh namanya upgrade. Jadi upgrade paket premium ya. Tanya kepada stokis terdekat yang menjual paket upgrade premium senilai 100.000, kita mendapatkan lagi satu box kopi ya, isinya 50 saset seperti itu. Jadi kalau misalnya yang masih paket basic ya bisa upgrade untuk bisa meningkatkan penghasilan kita tadi ya. Jadi nggak hanya 1,5 juta per bulan, tapi jadi 6 juta per bulan seperti itu. Ya, ini upgrade juga sekali ya. Jadi bukan tiap bulan harus upgrade, enggak, satu kali aja upgrade ya. Ketika sudah upgrade dari basic ke premium, nanti warnanya berubah ya. Kita di akunnya, di jaringannya berubah jadi warna kuning seperti itu ya, kuning emas seperti itu. Dan ini satu kali, bukan harus berulang-ulang kali, enggak seperti itu ya. Alangkah baiknya sebenarnya langsung di premium itu lebih enak ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk reward ya, di sini adalah ya, karena perusahaannya PT Fun ya, berarti di sini Fun Leader 1 ya. Nah, 100 di tim kiri, 100 tim kanan ya, ini kita dapat 500.000. Ini adalah jumlah orang ya, atau jumlah mitra, 100 orang kiri, 100 orang di kanan. Tetapi kita di sini tidak sendirian, tetapi kita di sini berjamaah. Kita di sini kerja bersama, sukses bersama, enggak sendirian seperti itu ya. Jadi kita bersama-sama. Jadi intinya Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, yang baru bergabung itu sudah enak, nggak usah khawatir ya. Ketika waktu saya bergabung dulu ya saya bingung harus belajar sama siapa, ini sama siapa. Tapi Bapak Ibu yang sekarang bergabung itu sudah beruntung ya, alhamdulillah. Karena apa? Saya sudah menyiapkan lah semuanya, saya sudah siapkan, tinggal apa? Udah ngikutin aja sistemnya seperti itu, sudah ada, tinggal ada mitranya yang apa boleh diajak seperti itu ya. Jadi tinggal ini nggak usah repot seperti itu. Waktu dulu saya awal-awal bingung ya, bagaimana caranya ini nggak bisa, tapi sekarang ya sudah ya, alhamdulillah kita semua kerjasama di sini supaya apa? Supaya kita bisa sukses bersama, berjamaah seperti itu. Karena saya nggak mau ya ninggalin mitra-mitra saya akan kawal semua tim saya supaya kita semua sama-sama sukses di sini. Karena apa tadi ya? Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya. Oke, lanjut. Fund 2, 250 kita dapat 1 juta ya. Nah, Fund 3 500 kita mendapatkan 3 juta ya. Jadi di Kopi Enak ini tidak ada riset ya, jadi Bapak Ibu semua ya.
dari 100 ke 250 itu nambahnya hanya 250 saja. Nambahnya hanya 150 saja. Dari 250 ke 500 hanya nambah selisihnya saja 250 seperti. Jadi kita tidak memulai dari awal lagi, nggak memulai dari awal lagi. Kita melanjutkan yang sudah ada. Jadi kita apa? Kerjanya kan lebih cepat. Ya kerjanya kan apa? Lebih cepat tercapai. Seperti kalau mulai dari nol lagi akan capek. Ya. Fund 4 1000 kita mendapatkan 6 juta. Ya. Fund 5 5.000 kita mendapatkan 30 juta. Fund 6 10.000 kita mendapatkan 75 juta. Fund 7 30.000 kita mendapatkan 200 juta. Totalnya adalah 315 juta. Ya. Dan juga bisnis ini modalnya hanya 100.000 ya. Jadi 100.000 bisa menghasilkan 315 juta. Pertanyaannya mungkin ada yang terlintas ya. Pak, kalau saya joinnya 100.000 paket basic, apakah saya harus upgrade dulu untuk bisa mencapai 315 juta? Jawabannya tidak harus upgrade, bisa mencapai 315 juta. Tetapi alangkah baiknya upgrade. Kenapa? Karena kan penghasilan untuk kita mencapai 300 juta kan perlu jeda waktu. Sedangkan kan yang kita pakai untuk sehari-hari kan tidak bisa menunggu ya, seperti itu. Kalau misalnya itu upgrade, jadi penghasilan kita yang harian harusnya cuma ini jadi meningkat, seharinya bisa 200.000 seperti itu ya. Itu sih intinya upgrade untuk seperti itu. Jadi supaya kita dan upgrade kan hanya sekali, tidak berulang-ulang ya. Nah, ini yang sangat luar biasa, modal kecil tapi kita mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa ya. Kalau orang di luaran sana ngomong kalau mau usaha kafe, mau usaha kopi, modalnya harus ratusan juta, bro. Harus 100 juta, 200 juta ya. Kalau modal gede, katanya untung besar, kata orang untung besar. Balik modal aja enggak ya. Jadi di zaman seperti ini, ketika kita tidak ekonomi tidak menentu, kita lebih baik mencari bisnis yang paling minim resikonya atau kalau bisa tidak ada resikonya. Jadi modalnya itu sangat kecil ya, bahkan mungkin tidak ada modalnya, tetapi kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar mungkin ya, dan juga ini terjangkau ke seluruh masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena semua bisa sama-sama kita bisa sukses. Jadi nggak hanya kalau misalnya kita bergabungnya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ya otomatis akan sulit. Tapi ketika kita 100.000 otomatis apa? Semua kalangan itu bisa masuk. Kalangan atas, menengah, kalangan bawah, semuanya masuk seperti itu, terjangkau ya. Jadi kalau ini hanya bagi orang-orang yang ingin ya membahagiakan keluarganya atau merubah nasibnya seperti itu, membahagiakan keluarga ya. Oke, lanjut yang kedua, di sini ada plan B. Ya, plan B ini adalah RO atau repeat order. Jadi bagi orang-orang yang Pak, saya inginnya jualan, saya ingin jualnya eceran, tapi saya nggak bisa mengembangkan kemitraannya atau timnya, boleh, silakan. Tetapi alangkah bagusnya memang kombinasi keduanya antara kemitraan dan juga repeat order seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 penghasilan: repeat order pribadi, repeat order tim atau unilevel, reward repeat order, dan royalti omset nasional ya. Jadi sebenarnya bisnis di Kopi Enak itu penghasilan besarnya itu bukan dari bonus pasangan ya. Bonus pasangan itu maksimalnya sebulan hanya 6 juta, tetapi di sini di repeat order. Karena apa? Karena kopi itu akan terus diminum setiap hari sampai kapan? Sampai kita tua, sampai kita meninggal. Ketika kita pensiun, ya apa? Pasti kan kerjaannya ngopi. Ngopi, makan singkong rebus seperti itu ya, sambil ngeliatin mungkin ada peliharaan, ada burung apa seperti itu. Nah, itulah sampai nanti kita tua tetap ngopi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini repeat order pribadi. Harga RO adalah 155.000, dapat 2 box. Satu boxnya 50 saset, berarti kita dapatnya 100 saset ya. Berarti satu boxnya 77.500 ya, lebih ekonomis, tidak menambah hak usaha. Nah, kita masih dapat lagi cashback ya, 5.000 per satu kali kita melakukan RO. Ini cashback pribadi. Ya, jadi untuk pribadi kita dapat cashback ya, yang melakukan RO atau melakukan repeat order ya. Penghasilannya dibayarkan bulanan ya, setiap tanggal 1 awal bulan. Jadi untuk repeat order itu dibayarkannya bulanan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau jual eceran bagaimana, Pak? Boleh ya. Harga RO yaitu 155.000 ya. Nah, kita dapat 2 box ya, lebih ekonomis 77.000.
dijual satu box 120.000. Kenapa 120.000? Karena di boxnya Kopi Enak ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini ada mana sih? Nah, nih 120.000 ya. Nah, ini kalau kita jual kepada orang-orang yang hanya ingin menjadi penikmat kopi, kita jual 120.000. Kita jual langsung satu boxnya. Ngomong, bro, aku jualan kopi nih sekarang, ya dibeli segini. Ya udah aku beli 120.000. Ya, dia nggak mau ngasih data, dia tidak mau jadi mitra, nggak mau jadi reseller, jual 120.000. Otomatis kita untung 42.500 per boxnya seperti itu, karena kita belinya daripada RO. Ya, kalau misalnya nggak dijual satu box, bagaimana Pak? Kita mau jual eceran, oke? Ya, 77.000 tadi dibagi 50 saset berarti 1.500 ya, per sasetnya 1.500. Nah, diecer 10.005 berarti per sasetnya berapa? 2.000 ya. 2.000 kurangi 1.500, sini 450 ya, di sini, oke. Nah, berarti kita di sini 22.500 keuntungannya ya, satu boxnya seperti itu. Kalau kita jual 10.005 ya. Tapi kalau kita jual di sini 10.004 ya, kita keuntungannya adalah 47.500 per boxnya. Jadi kalau misalnya dijualnya 10.004 ya, karena ada orang yang suka ngecer 10.004 disasetin seperti itu ya. Karena mitra-mitra itu kreatif-kreatif seperti itu. Boleh, silakan seperti itu kalau mau dijual eceran. Ya, monggo seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini penghasilan atau bonus yang kedua ada namanya repeat order team atau unilevel ya. Nah, generasi 1 ya, itu kita mendapatkan 5.000 per satu kali tim RO. Generasi 1 adalah orang yang kita referensi langsung, orang yang kita ceritakan langsung, orang yang menjadi sponsor kita langsung. Kita dapat 5.000 per satu kali tim kita melakukan RO. Ya, repeat order ya. Pak, itu nggak dibatasin, betul. Kalau misalnya timnya itu bisa lebih dari satu, ya baru dikaliin aja. Kalau misalnya 10, ya udah 10 kali 5.000, berarti 50.000 seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi untuk yang RO, perbedaannya di sini yang kedua. Nah, dari generasi 2 sampai 6 ya. Nah, ini kita mendapatkan 2.000 per satu kali tim kita melakukan RO ya. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak atau direferensikan oleh generasi 1, orang yang kita ajak langsung. Jadi kita tetap dapat. Jadi ketika dia melakukan belanja, si yang mereferensikan itu dapat 5.000, kita dapat 2.000 ya. Alhamdulillah seperti. Jadi ketika di repeat order team ini semakin banyak kita sponsorin orang, itu bonusnya akan besar sekali seperti itu ya. Oke, di generasi 7 sampai 20 kita mendapatkan 1.000 per satu kali tim yang melakukan RO. Maksud ini di dalam satu jalur sponsorisasi ya. Nah, ingat ya, ini repeat order team berdasarkan jalur sponsorisasi. Jadi kalau limpahan itu tidak dihitung atau tidak masuk ya. Oke. Berlaku sistem pass up. Pass up itu maksudnya bagaimana? Ketika orang yang mengajaknya itu tidak melakukan RO, otomatis akan naik terus sampai ketemu orang yang RO siapa. Seperti itu sistem pass up. Ya, otomatis akan berubah. Misalnya generasi 25 ya melakukan ROE, ternyata di generasi atas-atasnya nggak ada yang RO sampai ketemu mungkin kita di generasi 5 atau generasi 1. Ya udah otomatis dia akan naik dari generasi 22 naik di generasi 5 seperti itu. Bisa seperti itu. Namanya sistem pass up ya. Karena itu di jalur sponsor ya. Nah, yang luar biasa, repeat order team ini tidak perlu atau tidak harus seimbang. Jadi mau kaki gajah, dinosaurus, ya, apapun juga tetap dibayar. Ya. Penghasilan dibayarkan bulanan setiap tanggal 1 awal bulan. Nah, sekarang kita belajar potensinya berapa sih untuk bonus unilevel ini. Ya. Nah, nih. Kita contoh duplikasi 4 orang untuk kita di bonus unilevel ini ya, atau repeat order team. Nah, generasi 1, kita hanya punya teman 4 orang, misalnya contoh. Kita punya teman 4 orang, kita kenalkan, kita ajak langsung, kita sponsori langsung, berarti 4 dikali 5.000. Ketika orang tersebut melakukan RO, ya kita dapat 5.000 per satu. Berarti 4 kali 5.000, 20.000 per bulan. Ya. Oke. Nah, masuk di generasi 2, nah, berarti generasi 2 tadi berapa? 2.000. Ya. Jadi dari 4 orang ini masing-masing cerita kepada 4 orang temannya lagi, berarti ada 16 orang. Ya. 16 orang masih dikali 2.000 berarti 32.000 per bulan.
Belum cukup, Pak. Itu hanya bisa, ya mungkin beli rokok juga habis, Pak, seperti itu. Oke, masuk di generasi 3. Di sini dari 16 orang ini masing-masing referensi 4 orang, menjadi 64 orang. Dikali 2.000 berarti berapa? 128.000. Ya. Nah, belum cukup, Pak. Oke, masuk di generasi 4, berarti 64 orang ini masing-masing referensi 4, menjadi 256 orang dikali 2.000. Karena ini masih masuk di generasi 4 ya. Berarti ini sudah 512.000 per bulan ya. Ini sudah mungkin sudah lumayan besar nih, ya sudah lumayan ya seperti itu ya. Tapi belum cukup, Pak. Mungkin untuk uang belanja istri. Oke. Nah, masuk di generasi 5 dari 256 masing-masing referensi 4 menjadi 1.000 orang. 1.000 dikali 2.000 sudah 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan. Kenapa di sini per bulan? Karena orang tersebut melakukan repeat order terus karena ngopi cocok dengan kopinya, ya kita akan ngopi terus seperti itu ya. Masuk di generasi 6 di sini ya, dari 1.000 orang masing-masing referensi 4 menjadi 4.000. Kita sudah tidak kenal lagi siapa orangnya, tetapi kita mendapatkan di sini repeat order. Jadi bonus yang besarnya itu adalah di repeat order ya. Dari 4.000 dikali 2.000 berarti berapa? 8 juta per bulan. Ini sudah sangat luar biasa ya. Oke, dari 4.000 masing-masing referensi 4 menjadi 16.000 dikali 1.000. Kenapa 1.000? Karena sudah masuk di generasi 7 tadi ya. Ini berapa? 16 juta per bulan ya. Jadi kita modal 100.000 ya, kita ngopi karena kita hobi ngopi ya, ngopi kita dibayar seperti itu ya. Nah, kita sama ajak teman-teman yang sama-sama hobi ngopi supaya ngopimu dibayar. Ya udah, itu aja kerjaannya, cuma jalan-jalan, silaturahmi, ya kumpul, ngopi, besok gajian seperti itu. Ya. Oke, ini masih masuk di generasi 8, ya. Ini sudah 65 juta per bulan. Generasi 9 udah 200 juta per bulan, generasi 10 sudah 1 miliar per bulan. Ini kita masih panjang loh Bapak Ibu, masih sampai di generasi 20, ini masih di generasi 10, belum sampai di generasi 20. Ternyata ketika saya ngitung ini bukan misalnya contoh generasi 7 berarti kita hanya dapat 16 juta. Enggak. Ini jumlah orangnya berbeda. Ya, jumlah orangnya berbeda. Jadi otomatis apa? Ini di total atau dijumlahin. Ya. Nah, kalau masuk di generasi 10 aja sudah berapa? Sudah 1,4 miliar per bulan. Ya. Berarti bagaimana? Ini kita nggak usah muluk-muluk. 100% semuanya tercapai. Kita anggap aja 10% berarti 140 juta. Anggap aja 1% berarti berapa? Ya 14 juta. Di atas 10 juta per bulan kita ngopi dibayar 14 juta, ya syukur alhamdulillah seperti itu ya. Kita bisa menikmati masa-masa pensiun dengan santai ya, bisa main-main sama cucu seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ternyata di RO atau repeat order ada reward-nya juga ya. Nah, RO1 50-50 ini bukan jumlah orang, tetapi ini poin. Karena apa? Ini boleh orang yang sama berulang-ulang melakukan repeat order setiap bulan. Silahkan, poinnya tetap masuk atau tetap dijumlahkan ya. Fund RO1 50 poin kiri, 50 poin kanan, kita dapat 250.000 ya, 100 kita dapat di sini ya 500.000 ya. 250 kita dapat 1 juta. 500 di sini kita dapat 2,5 juta ya di sini. Oke. Nah, Fund RO5 1.000 kita dapat 5 juta, Fund RO6 5.000 kita dapat 15 juta, Fund RO7 10.000 kita dapat 25 juta, Fund RO8 50.000 kita dapat 150 juta, 100.000 poin ya. Ini bukan jumlah orang. Jadi orang yang sudah ada berulang kali mau repeat order boleh. Ya, totalnya adalah 500 juta. Jadi reward yang di depan, reward rekrut 300 juta, reward RO itu 500 juta. Pak, orangnya boleh sama. Boleh, orang yang sama melakukan pembelian ulang, kita bisa dapat reward yang ada total adalah 800 juta. Dengan modal hanya 100.000 ya atau 150.000 seperti itu. Jadi nilainya sangat terjangkau dan ini bisnis ini sangat masuk akal seperti itu ya. Masuk akal dan masuk rekening seperti itu. Kalau masuk akal aja nggak masuk rekening buat apa seperti itu ya. Masuk akal dan masuk rekening dan sudah banyak orang yang merasakannya dan sudah banyak orang yang rodanya berputar dan sudah banyak orang yang apa? Yang perubahan di dalam kehidupannya ya. Oke, di sini bagaimana kalau misalnya kita ingin mencapai reward RO tetapi nggak punya tim, ya boleh kita minimal bukain untuk keluarga kita ya. Contoh, saya bukain istri saya di tim kiri saya,
istri order RO 50 kali. Ini contoh. Mau ordernya 1 kali, 2 kali, 5 kali boleh, bebas. Ya, yang jualan kan si suaminya ya. Nah, anak ya sama ya, ordernya 50 kali. Nah, otomatis nggak punya tim, tapi timnya hanya satu di kiri, satu di kanan. Ya, dapat ya bonus generasi tadi ya. Berarti 100 poin dikali 5.000 berarti 500.000. Dapat reward RO1 dapat 250.000 dan setiap orang tidak dibatasin untuk melakukan RO atau repeat order, bebas ya. Nah, poin reward RO yang tadi ya itu terus diakumulasi setiap bulan tanpa riset. Sampai kapan ya? Sampai kita semua sukses di sini ya. Tidak ada riset, tidak diakumulasi. Semuanya diakumulasi ya. Oke, yang terakhir ya, royalti omset nasional atau RON dibayarkan setiap bulan. Ini seperti pegawai negeri atau ASN ya. Nah, ini royalti omset nasional kalau di perusahaan lain itu harus omset yang sampai miliaran dulu baru diberikan royalti. Tetapi kalau di Kopi Enak tidak. Peringkat pertama ya yang sudah berprestasi di peringkat pertama Fund Leader 1 sudah mendapatkan royalti sebesar 1,5% dikali omset nasional, bukan dikali daripada profit. Ya ini omset nasional. Contoh cara menghitungnya. Omset nasional itu adalah mitra baru yang bergabung plus RO. Ya, jadi RO itu akan semakin besar lagi seperti itu ya. Contoh omset nasionalnya 1 miliar, 1 miliar dikali 1,5%, berarti ketemunya adalah 15 juta. Berarti 15 juta bukan untuk kita sendiri, tetapi dibagikan kepada mitra-mitra yang berprestasi di seluruh Nusantara. Ya, misalnya ada 10 orang yang mencapai, berarti 15 juta dibagi kepada 10 orang, berarti satu orangnya dapat 1,5 juta per bulan selamanya. Ya, ini nilainya kan fluktuatif ya. Ketika omset akan semakin naik, ya ini akan semakin naik seperti itu ya. Kita bersama untuk bisa mensukseskan supaya apa ya sama-sama kita dapatkan royaltinya seperti itu ya. Nah, ya ini yang luar biasanya adalah tidak ada riset omset ya karena kita tidak bisa terus diakumulasi dan tidak ada turun peringkat seperti itu ya. Oke, ruginya di mana? Kalau 100.000 itu aja masih mikir satu kali saja selamanya, rugi yang belum gabung, rugi yang masih pelajarin, rugi yang masih mikir, rugi banyak-banyak analisa, rugi yang masih mengamati, langsung join malam ini. Ingat modalnya cuma cepet loh, cepet ya, satu kali saja selamanya. Apa keputusan Anda? Peluang tidak datang 2 kali. Langsung ambil keputusan malam hari ini, saya mau bergabung menjadi mitra usaha daripada Kopi Enak. Jangan banyak mikir ya, banyakin ngopi supaya kita jadi cerdas, terbuka pikirannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kopi Enak, sehat, nikmat, berkah. PT Fund, long life ya. Iya, itu belum ditutup. Iya, luar biasa ya. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Michael yang sudah memberikan penjelasan yang sangat akurat sekali, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan buka mic untuk 2 pertanyaan sebelum nanti kita ke acara selanjutnya. Nah teman-teman, bisnis ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa saya memilih bisnis ini? Karena pengalaman saya itu jatuh bangun tuh dari tahun 95 saya sudah kenal yang namanya bisnis jaringan dan saya sendiri belum pernah bekerja teman-teman ya. Background saya PNS ya, pemain network sejati. Jadi dari tahun 95 itu sampai sekarang saya main jaringan. Tetapi saya baru pertama kali menemukan bisnis konsep yang sebagus ini teman-teman ya. Kenapa ini bagus? Pertama, satu, produknya adalah produk konsumtif yang dikonsumsi setiap hari sampai kita meninggal dunia orang ngopi ya. Jadi bukan kopi-kopi seperti yang tanda kutip itu, kopi-kopi ranjang, kopi-kopi apa gitu ya, bukan seperti itu ya. Kalau kopi-kopi semacam itu diminum paling sebulan sekali, tapi kalau kopi ini saya minum 1 hari itu bisa 8 kali minum kopi teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali dan ini akan menimbulkan omset yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah di sini modal cuma sekali seumur hidup selama-lamanya tanpa syarat harus nama-nama modal, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi ini terjangkau buat semua kalangan. Artinya kalangan bawah, kalangan atas semuanya terjangkau. Bisnis ini tidak kenal musim, mau musim hujan, musim kemarau, musim pandemik, tidak kenal musim ya. Semua orang yang ngopi ya selamanya ngopi sampai meninggal dunia ya teman-teman, seperti itu. Nah, kunci sukses di bisnis ini satu, kita memahami cara kerjanya teman-teman ya, tidak serakah ya. Artinya
Kalau kita serakah ya, wah saya mau hasilnya besar langsung 1 bulan 2 bulan langsung pengen kaya raya, tidak seperti itu teman-teman ya. Bisnis ini adalah kekuatan dari jumlah ya, seperti yang tadi Pak Michael katakan bahwa bisnis ini ternyata hasilnya bisa sampai miliaran per bulan. Luar biasa sekali, saya akan tunjukkan ya teman-teman ya, nanti akan saya tunjukkan. Saya akan buka dulu mic-nya, boleh 2 pertanyaan sebelum kita ke sesi berikutnya teman-teman ya. Oke, saya akan di Jakarta ya Bu ya. Jadi sebetulnya sistem zonasi ini sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Nah, saya persilakan Pak Michael untuk menjawab sistem zonasi ini. Silakan Pak. Ya, jadi sistem zonasi itu kan nanti berarti akan terjadi perbedaan harga antara di Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Jadi itu akan mempengaruhi terutama di ini ya, masalah ongkirnya mereka seperti itu. Kalau misalnya perbedaan di harganya nanti akan sama, otomatis pasti perusahaan jebol seperti tidak akan kuat untuk menghandle ongkir, terutama Papua ini ya. Kemarin juga ada Opa Frans juga Papua juga Pak Wisnu, Pak nilainya Papana. iya Papua ya sangat besar sekali seperti itu ya. Sama kita juga kan di sini sistemnya adalah online, tetapi misalnya contoh nih, orangnya ngotot, saya nggak mau Pak untuk join sesuai zonasi area saya. Boleh nggak Pak, saya tetap join sesuai dengan harganya 175. Saya mau belinya dari Jakarta. Boleh, silakan. Tetapi kan ongkirnya jauh lebih mahal. Misalnya dari mana nih, kalau dengan sistem zonasi, ternyata di zonasi, misalnya contoh ya, misalnya Balikpapan ya. Balikpapan kalau zonasi dari 175 nambahnya 5.000, berarti 180.000 seperti itu ya. Sedangkan dia kalau mau ngambil dari Jakarta harganya 175, tetapi kan ongkirnya bisa 20-25.000 seperti itu sih Bu. Kalau saya ngelihat daripada sistem zonasi ya intinya seperti itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya orangnya hanya ingin ngotot mau beli dengan harga yang sama, boleh kok ke Jakarta, atau mau beli ke saya juga boleh ya, saya di Bandung juga boleh, silakan seperti itu. Jadi intinya masalah zonasi sih seperti itu ya, supaya masing-masing kan pasti ini kan daripada kita ongkirnya besar seperti itu kan, mendingan beli di stokis lokal. Jadi ininya hanya selisihnya nggak jauh seperti itu ya kan. Kalau misalnya di Papua atau di Sorong, yang sering ngirim ya dari Makassar ke Papua itu bisa 100.000 lebih ongkirnya. Sedangkan kita hanya belinya 1 box atau 2 box. Tapi dengan sistem zonasi ya hanya berapa kalau belinya di Sorong, penambahannya 10.000 ya atau 20.000 seperti itu ya, itu sudah sampai Papua, pembeliannya di stok di Sorong seperti itu. Intinya seperti itu sih Bu Milda ya. Sama, tetapi yang nanggung ongkirnya ya kemarin ditanggung perusahaan semua, jebol Bu. Kita kebobolan sampai lebih dari 50 juta untuk ongkir saja Bu. Itu yang kadang mama mitra-mitra itu nggak dipikirkan di situ Bu. Itu nanti ya kita enak di lapangan jualan bagus, tetapi perusahaannya nggak long life ya sama aja Bu seperti itu. Jadi intinya kita harus memikirkan jauh ke depannya. Jadi jangan karena ada keinginan kita pribadi, tapi ya tadi ya kita akan jebol di ongkir Bu. Ongkirnya sangat besar sekali, terutama di Indonesia wilayah timur ya, tadi yang zona 3 permintaannya tinggi, sedangkan yang di Jawa tidak bisa menghandle untuk permintaan kita. Maksudnya yang di Jawa ini kenapa kita nggak penuhin dulu? Kalau misalnya Jawa lebih banyak daripada sana, kita bisa subsidi silang, tetapi permintaan di sana lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau kita bisa compare dengan yang misalnya yang dari Jakarta, ternyata dari Jakarta jauh lebih murah, kita bisa order ke Jakarta seperti yang tadi Pak Michael katakan gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ini sangat-sangat membantu sekali kalau kita ini ya, kalau kita Pak Johan Surabaya, silakan Pak Johan, stokis baru ini buka kafe ya, silakan Pak Johan. Terkait dengan yang tadi disampaikan Ibu yang dari Jakarta ya. Ya, Ibu Milda. Dari informasi ya Pak Michael ya. Ya. Saya kirim dari Makassar. Kalau dia mengcover zona 3 gitu. Ya. Bapak kirimnya kemana? Ke Ambon ya? Mengcover zona 3 untuk kirim ke Papua, Pak. Iya. Oh, Bapak kirim ke Papua, ya siap. Itu jasa pengiriman hampir sama, Pak. JNT dari Surabaya 130.000 per kilo sampai di Serui Papua Barat. Ya, Yapen, Pegunungan Yapen itu. Kepulauan Yapen ya. Okay. Itu 130 dari Surabaya. Dari ujung pandang pun sama. JNE 130 malah ada kalau Bu Asra ada di sini.
malah ada ongkos untuk karantina lagi gitu. Hmm, hmm. Nggak tahu itu. Saya Mungkin coba tadi, Pak. jangan sampai diselipkan Opa bom. Kan ada di sini Opa Frans ya. Opa Peran Ada Sorong. Opa Frans. Opa Frans semua dalam perjalanan pinnya mungkin sudah habis juga ya. Apa Opa masih simpan pin ya? Tapi sementara Opa punya yang basic tidak ada. Opa punya cuma ada premium sama RO. Sementara member saya butuh 3 sekaligus karena 1 kilo dianggap begitu, jadi bisa buat 3 kaki, satu kali jalan untuk 3 mas itu. Dia butuh 3 basic kosong Pak. Oke. Di Sorong itu. Ya. Oke. Demikian Jadi mungkin Pak Nyok ya. oke, jadi intinya Pak Johan setuju dengan sistem zonasi yang sangat membantu ya Pak Johan ya, dibandingkan dengan sistem dulu ya, di mana satu Sangat setuju Pak, sangat yes, setuju. jadi luar biasa Gini, sekali. Ya, Jadi kita mau perusahaan ini long life kan Pak. Yes. Ya, Kita mohon semua hidup maaf. dari sini, semua sama-sama. Perusahaan harus hidup Pak. ya, Jadi jadi memang dengan kalau memang Pak- biaya hidup di Sorong dan Maluku sana, biaya hidup 100.000 itu nggak dianggap apa-apa gitu, ya itu karena memang standar hidup mereka gitu. Jadi kalau dia Ya, lebih mahal, ya wajar lah gitu. Saya mau kirim Pak- sekarang, dia cuma minta 1 basic. Saya kirim dari Surabaya, ongkosnya 100.000, ongkos kirimnya 130.000 tadi. Ya, Kopinya lebih murah dari biaya kirim. ketika Tapi sebelum membernya mau terima, ya terjadinya sudah, zonasi, Oke. luar pulau itu orderannya harus 70, 100 box. Sekarang sistem zonasi, mau di Papua, mau di Ambon, 30 box juga boleh Pak Yopi. Mitra Pak Yopi yang di mana Papua ya? Seru Ya ya atau mana Papua, ya? Pak Wisnu kemarin pesannya 100 Ah, 100 box. ya, jadi 30 aja. dengan sistem zonasi ini, bentar, ini kenapa ya? Oke, bentar. Ya, oke. Ya, dengan sistem zonasi ini, yang kemarin ada closingan lagi, ada Pekanbaru ya, ada Tembilahan, itu order cuma 30 box atau 40 box bisa jadi stokis. Nah, tapi dengan sistem tidak zonasi, itu nggak bisa, order tuh harus 70, 100 box seperti itu ya, jadi baru bisa. Tapi ini langkah perusahaan apa? Supaya akan terjadi banyak stokis, terjadi di titik-titik di kecamatan-kecamatan, kirim dengan sistem yang zonasi yang sekarang itu seperti itu, supaya apa, merata seperti itu di seluruh Nusantara seperti itu sih Pak Yopi ya, itu ininya untuk Iya. sistem zonasi. Intinya Iya. sangat luar biasa sekali ya, sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Oke, kita Berarti yang memang kopinya hebat bisa masuk, dan bagi yang pemula pun ini bisa masuk dan bisa mencoba. Dan sudah ratusan orang, ribuan orang, ibu-ibu yang tidak biasanya ngopi, begitu pertama kali mencoba kopi enak ini saja, mereka merasa aman dan nyaman di lambung. Karena dari apa? Dari produksinya dengan level medium tadi, ya, di cara roastingnya, dari takarannya, ya, dan juga dari pengemasannya, ya, ini tetap terjaga Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin dari sisi produk saya menyampaikan sampai di situ, Bang Yopi ya. Saya juga ingin tadi menyoroti tentang bagaimana harga zonasi. Ya, untuk harga zonasi, saya rasa di beberapa sistem yang lain pun ya, ini menerapkan harga zonasi. Dan ketika kita ini mulai diterapkan, mohon maaf, kontra itu pasti ada. Ya, pro dan kontra itu pasti ada. Akan tetapi kita lebih melihat bagaimana tadi yang disampaikan yang Bapak dari Surabaya, sangat membantu betul, ya, sangat membantu. Kalau dalam cara berpromosinya, ya, jadi kita bisa memberikan tadi ya, kita bisa memberikan misalnya harga zonasi, harga untuk wilayah zonasi 1, zonasi 2. Saya rasa ini tidak terlalu tidak terlalu menjadi kendala, walaupun mungkin awal-awal ada, ya, awal-awal ada, tapi mudah-mudahan ini secepatnya juga terlewati dan akhirnya sudah terbiasa. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, dengan harga zonasi ini antara manajemen dengan mitra ini sama-sama terbantu, dan kita ingin PT FUN ini long life, ya.
karena kita juga sering diskusi dengan pihak manajemen, memberikan masukan ataupun tadi ya saran bagaimana terlalu banyak ya, cara ngocek, cara semuanya, cara penyajian sudah banyak yang sudah mulai paham dari para leadernya. Terima kasih ya untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali pemaparan tentang edukasi tentang produk itu, luar biasa sekali dari leader Sukabumi, Kang Wawan, sangat luar biasa sekali ya, sangat menambah ilmu kita malam hari ini teman-teman ya. Nah teman-teman, bisnis besar, hasil besar, modal besar itu sudah biasa teman-teman ya. Itu kadang-kadang kita tidak pikirkan bagaimana kalau scam ya, seperti itu. Nah kalau scam yang ada kita dikejar-kejar orang ya teman-teman ya. Nah tetapi yang luar biasa adalah modal kecil hasilnya miliaran ya, seperti itu. Nah untuk mendapatkan hasil yang miliaran itu kita harus membangun pondasi, kekuatan jumlah teman-teman ya. Seperti yang sering sekali Bu Maharani katakan, lihat contoh ya, toko-toko kelontong mereka untung 100 perak, 200 perak itu sekali. Nah, bonus kita di sini memang kecil kelihatan di awal, tetapi kekuatan jumlah ya teman-teman ya. Nah, setiap hari kita di sini membantu mitra kita, membantu dan membantu dan membantu. Karena sistem kita ini sudah mengunci ya. Sistem kita ini hanya boleh satu kiri, satu kanan saja. Orang ketiga, orang keempat kemana? Bu Maharani sudah bisa ya Bu Maharani ya? Oke, teman-teman, ini seorang ibu yang sangat luar biasa sekali. Pada saat beliau mengawali bisnis ini sekitar bulan Agustus lalu ya, beliau ini punya baby yang masih umur 3 bulan ya pada saat itu. Beliau orang sibuk juga ya, bukan orang nganggur, bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi apa yang beliau lakukan, beliau membuktikan 1 minggu tembus Fund Leader 1 minggu ya, belum ada yang memecahkan rekor itu ya, 1 minggu Fund Leader bulan 2 bulan 3 bulan, dalam waktu 3 bulan Fund Leader 1, Fund Leader 2, Fund Leader 3, Fund Leader 4 dalam waktu 3 bulan saja. Fund Leader 5, 6, 7 tinggal 3 step lagi 315 juta. Dalam tahun ini semua kita di sini pasti bisa kalau melakukan duplikasinya secara benar ya. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Maharani dari Bali. Terima kasih Pak Yopi. Ibu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak malam Pak Uflen, Pak Michael, Pak Asep. Pak Asep katanya sih lagi nggak enak badan, semoga nyimak sih. Kang Wawan juga tadi testimoninya luar biasa, dan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mumpung suasana masih lebaran, saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Jadi di hari yang fitri ini jangan sampai dompet kita kembali fitri. Nah, Kopi Enak ini adalah salah satu solusi menebalkan kembali dompet kita yang sudah fitri kemarin habis bagi-bagi THR ya. Itu siapa yang pulang kampung mudik itu banyak ngeluh, aduh Mbak Rani, dompetku udah tipis ini tanggal tua. Tapi tenang, kalau leader-leader di PT Fund nggak pusing ya. Besok tanggal 1 itu gajian, teman-teman. Ini hebatnya bisnis di PT Fund. Ini yang harus teman-teman semua perjuangkan ya. Jadi jangan menganggap biasa-biasa aja bisnis ini. Bisnis ini bisnis yang luar biasa. Kalau teman-teman itu bisa tahu apa sih bonus yang tadi dibilang Pak Michael itu 7 jenis itu. Kalau ada yang bilang baru gabung kemarin dan bilang ke saya, bonusnya kecil, hanya 10.000, 20.000. Nah, itu tuh mungkin beliau belum merasakan yang namanya gaji bulanan, belum merasakan namanya bonus unilevel. Bagi saya, ibu rumah tangga itu bonus ratusan ribu, jutaan itu sudah benar-benar dahsyat. Padahal modalnya di bisnis ini tuh ratusan ribu ya. Bahkan awal saya join cuma 100.000 dan saya bisa upgrade ke premium. Akhirnya saya bisa mendapatkan gaji bulanan yang di atas nilai saya join setiap bulan. Itu yang membuat saya bangga dan bertahan di bisnis ini. Tidak ada bisnis yang lebih bagus selain PT Fund. Saya sudah cobain ya, kanan kiri ikut MLM produk itu. Kalau nggak produknya, ya bisa dibilang harganya tuh mahal. Dengan kualitas yang tidak sebanding gitu. Dan produknya bukan produk konsumtif yang dikonsumsi setiap hari. Tadi Pak Yopi bilang, kopi MLM itu rata-rata
kopi kejantanan, kopi kesuburan, kopi apalah, kopi yang ada tetek bengeknya itu, kopi lanang atau kopi apa. Kalau kopi kita kan kopi robusta murni 100% itu bisa dikonsumsi berapa gelas pun setiap hari tergantung kebutuhan ya. Jadi sekarang gimana caranya teman-teman itu mindsetnya saya harus selalu ready kopi enak di dapur. Saya harus berbagi informasi kopi enak ini ke semua teman-teman saya, keluarga saya. Semua itu harus kopi enak gitu. Dan disitulah akan tercipta omset di RO, repeat order. Jadi jangan langsung berpikir ada langganan gitu, enggak. Jadi semua itu bertahap. Sama seperti kopi kapal terbang, itu semua itu akan punya langganan. Karena kopi kita ini setelah kita seduh, kita minum, pasti rasanya beda. Selain itu, kopi kita ini juga aman buat lambung. Karena kopi kita bukan jenis yang Arabica, bukan yang asam. Jadi saya sedikit cerita ya, kenapa saya bisa cepat tembus Fun Leader 1 dalam waktu 1 minggu aja. Sebetulnya itu mudah Bapak Ibu. Apalagi sekarang udah dipermudah dengan sistem zonasi. Untuk stokis itu dimudahkan order cuma 30 box aja. Jadi nggak perlu modal besar Bapak Ibu. Kalau yang basic order 30 box kurang lebih 3 jutaan. Kalau yang premium itu nggak sampai 3 jutaan. Mungkin kalau zonasi itu lebih lagi 5.000 sampai 10.000 per box itu wajar. Itu karena ongkos kirim yang lumayan karena produk kita ini adalah produk berat. Ya, jadi kalau semua harganya sama rata seluruh Indonesia, itu nanti kita kasihan perusahaan. Lama-lama menanggung ongkir, kalau kita berkembangnya di wilayah timur yang pesat, nanti di wilayah Jawa yang nggak banyak, jadi perusahaan akan merugi di ongkos kirim, Bapak Ibu. Jadi kayak merek sampo Sunsil atau kopi jenis lain, itu ya konvensional ya, toko sembako. Harga di Bali, di Jawa sama di Papua aja beda. Mungkin ada orang Papua di sini ya, pasti beda. Oh Pak Opa ya. Nah, kita ke Indomaret di Papua, terus Bapak ke Jawa, kita bawa uang 500.000, pasti dapatnya beda. Nah, zonasi itu berlaku karena secara sistem konvensional zonasi juga berlaku Bapak Ibu. Jadi harus sadar kalau kita sama rata, ini yang kasihan perusahaan sebenarnya. Jadi kita zonasi itu adalah yang sangat aman dan ordernya minimal 30 box. Itu ringan loh buat kita yang modalnya cuma sedikit gitu. Jadi saya dulu tuh pernah ada cerita ya, bukan seorangnya, 3 orang pemuda ya, saya cerita sedikit. 3 orang pemuda ini gimana caranya dia bisa menjual sisir di biara kepada orang-orang botak. Nah, itu pernah nggak Bapak Ibu dengar? Nah, ini sama seperti kopi enak. Gimana caranya kita menjual kopi pada orang-orang yang nggak butuh kopi? Misalnya kayak orang-orang yang ibu rumah tangga, aduh saya nggak minum kopi, kayak ini zona saya ya, ini saya bilang saya sendiri. Zona saya itu betul-betul bukan orang-orang yang ngopi. Zona saya bukan zona bapak-bapak yang merokok. Ini zona saya itu benar-benar zona nyaman yang saya tidak akan mau bisnis kopi karena teman-teman saya nggak ada yang ngopi. Tapi kalau saya akan berpikir begitu terus, bagaimana saya bisa sukses? Justru ini adalah solusi buat saya. Gitu. Jadi saya berpikir saya itu beda dengan orang-orang. Kalau Bapak Ibu mau berpikir beda, insya Allah hasilnya pasti beda. Seperti 3 orang tadi itu. Adik di sini. Tadi susunya ya. Ini. Tadi 3 orang tadi itu dikasih sisir. Dia jual di biara. Biara itu kan semua biksu-biksunya botak ya. Nah, orang pertama dia hanya berhasil jual 1 sisir. Karena apa? Karena biaranya itu kasihan. Jadi hanya berhasil menjual 1 sisir. Karena orang pertama itu tadi pasrah. Pasrah dengan keadaan, udahlah laku berapa juga nggak apa-apa, yang penting terjual. Akhirnya lakunya 1. Begitupun kita, kalau kita pasrah, kita tawarkan kopi enak dengan saya tidak bersungguh-sungguh. Kopinya dulu. Dengan tidak bersungguh-sungguh, kita juga hasilnya ini biasa-biasa aja. Nah, berbeda dengan orang kedua. Orang kedua ini, beliau menawarkan sisir itu kepada orang yang punya rambut, turis-turis di seputaran biara. Akhirnya lakunya lebih banyak daripada orang pertama, lakunya 10. Nah, mereka
berpikir secara logika yang orang yang kedua ini. Nah, kita juga gitu kalau kita berpikir bagaimana cari cara ini supaya kita closing, kita akan berpikir, oh kita harus perbanyak pertemanan di Facebook, kita harus banyak pertemanan di WA, biar nggak orang-orang itu aja yang kita iklan, orang-orang itu aja yang lihat terus, tiap hari nggak akan tercipta closing gitu Bapak Ibu. Terus kemudian orang-orang yang ketiga, beliau berhasil menjual 500 sisir. Dengan cara apa? Dengan cara dia tembusin itu kepala biara untuk jadikan sisir itu souvenir untuk orang-orang yang berkunjung ke biara. Akhirnya, padahal awalnya nggak laku itu sisir. Akhirnya laku 500 karena orang yang ketiga tadi berpikir dengan cara yang tidak orang lain pikirkan gitu Bapak Ibu. Sama seperti di Kopi Enak ini, kita mau capai 100 kiri 100 kanan itu sebenarnya gampang. Kita perbanyak aja stokis di bawah kita, ya enggak usah mikirin cari orang 100 kiri, cari orang 100 kanan. Enggak usah begitu. Yang penting promosi aja dulu, promosi. Kalau ada orang yang ada modal lebih, langsung tawarkan jadi stokis, 30 box langsung free ongkir diskon 5%. Nah, ini tawaran menarik Bapak Ibu. Jadi langsung tawarkan. Orang kan berpikir ini bisnis bisnis yang benar-benar murah gitu. Karena tidak ada MLM yang namanya join stokis itu di bawah 5 juta, 10 juta itu jarang. Kebanyakan tuh di atas 10 juta itu paket stokisnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat 100 kiri, 100 kanan, segera perbanyak stokis di bawah jaringan Bapak Ibu. Jangan menunggu. Jangan berdebat sama orang yang biasa-biasa aja. Misalnya orang yang joinnya mau mikir-mikir, nanti tanya suami, saya tidak minum kopi, atau kita dengan maksa-maksa dia udah join bisnis lain, kita paksa ke kopi, itu otomatis nggak akan mau. Carilah orang yang benar-benar dia tuh kosong, tidak ada bisnis, kita terus promosi, insya Allah kita akan dipertemukan orang-orang yang mau ikut bisnis Kopi Enak. Itu Bapak Ibu. Jadi itu ya tips dari saya minggu ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Jadi jangan diberatkan ya, zonasi itu benar-benar kita berpikir itu memberi kita kemudahan untuk mempercepat kita menjadi fund leader gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, luar biasa sekali ya seorang ibu rumah tangga yang bisa tembus fund leader 1 hanya dalam waktu 1 minggu saja ya. Teman-teman, bisnis ini no debat ya. Apa yang perlu kita perdebatkan? Modalnya cuma 100.000 diperdebatkan, malu teman-teman ya, seperti itu. Nah, bisnis ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, Pak Yopi gimana sih cara meyakinkan orang? Pak Yopi gimana sih cara mencari-cari orang? Teman-teman, saya bingung dengan pertanyaan itu. Kita bukan mencari-cari orang loh teman-teman. Kita yang mencari-cari orang itu tugasnya polisi. Tugas kita bukanlah mencari-cari orang, bukanlah meyakinkan orang sampai berbusa-busa, tidak seperti itu teman-teman. Tugas kita adalah meyakinkan diri kita sendiri, sudah yakin belum kita terhadap apa yang akan kita jalankan ini. Bisnis ini hanya menyangkut keyakinan kita terhadap kesuksesan kita di bisnis ini ya, karena bisnis itu bukanlah coba-coba teman-teman ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan itu leader, kita di sini semuanya leader ya, akan leader minimal calon leader. Kalau sudah ngerekrut 1 sudah leader ya. Keputusan itu harus cepat kita ambil, bukan nunggu besok, bukan nunggu lusa, bukan nunggu jual rumah, bukan nunggu gadaikan rumah ke bank, bukan. Bisnis ini bukan nunggu gajian. Bisnis ini kapan saat yang tepat untuk memulai, bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang, teman-teman ya. Karena di sini kita bukan meyakinkan orang, tetapi meyakinkan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, bagaimana mungkin orang mau bergabung sama kita kalau kita sendiri tidak yakin? Ya, terlihat dari aura kita, dari gestur tubuh kita ketika kita menawarkan kepada dia akan tahu loh, ini orang serius nggak ini? Ya, orang akan mencari leader yang benar-benar serius, benar-benar serius apa yang akan dia jalankan. Nah, bukan bisnis yang 1% per hari, 2% per hari, 30% sebulan, 1 bulan, 2 bulan lagi hilang seperti itu. Kita sudah capek dengan yang seperti itu. Pilihlah bisnis yang long term, ya. Pilihlah bisnis yang anti scam, anti rugi, dan anti merugikan orang lain, teman-teman ya. Di mana sisi ruginya bisnis ini? Join sudah balik modal.
Hak selanjutnya tidak keluar apapun teman-teman ya. Bahkan tidak ada kewajiban untuk belanja-belanja loh teman-teman di sini. Kalau sudah habis kopinya baru kita boleh belanja ya. Boleh belanja, tidak dilarang. Seperti itu teman-teman ya. Saya akan buka pertanyaan lagi sebelum kita ke sesi yang luar biasa ini teman-teman ya. Silakan yang mau bertanya silakan buka mic-nya. Keluarkan unek-uneknya. Pertanyaan kita langsung ke sesi selanjutnya. Informasi bagi yang mau RO di bulan Mei, besok tanggal 1 Mei masih harga lama ya, masih 130. Jadi perubahan harga itu di tanggal 2 Mei. Oke, jadi manfaatkan momentum ini ya, momentum ini benar-benar kita manfaatkan ya, seperti itu. Jadi masih harga lama seperti itu. Oke, kebetulan Kang Asep lagi batuk-batuk ya, tidak bisa testimoni. Pak Jainal ada nggak ya? Sebentar. Silakan yang mau bertanya boleh Yang ya. mau bertanya silakan, yang mau bertanya. Ini yang dibuka kameranya ada Pak siapa ini tadi? Yang mau Pak bertanya Titus, ini ada Jogja Pak nih. Titus Jogja ya. Oh iya, bagaimana kabarnya Pak Mursyid itu, Pak Michael? Pak Mursyid lagi masuk rumah sakit ya. Tapi Alhamdulillah ya, Pak Mursyidnya sih sudah ini ya, sudah pulih ya. Tapi apa namanya lagi pemulihan di itu Pak Mursyid tuh. Udah di rumah, udah pulang ke rumah belum ya? udah pulang belum Pak? Udah sehat ya Pak ya? Semoga sehat-sehat selalu Pak. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Baru ngasih minyak tawon, Pak. Iya. Istri Nah, gimana Pak. Pak? Istri Pak? Istri udah ciuman, udah mau makan dan minum. Alhamdulillah. Nah, emang sedikit-sedikit perlu belajar mengingat-ingat. Kayak kemarin untuk tanggal lahir belum hafal, tapi hari ini tadi kan saya maksakan datang sana, udah ditanya suster, udah bener. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi pas Mbak Ulfa juga ke sana tadi, Mbak Ulfa. Oh iya. Perkembangannya udah mulai ini ya, udah progresnya udah mulai bagus. Udah Doakan aja. Amin. Ya, Cepat minta doa sehat dari Pak teman-teman. Mursyid. Ya Bu Maharani. Terima kasih. Iya. Ini kaki saya yang belum masih bengkak. Oh, Ya. minyak ini pakai obat Cina juga boleh tuh Pak ya. Apa Ini pakai minyak tawon. Ya. Baru ngoles-ngoles nih, Pak. Iya. Siap Pak Mursyid, semoga cepat sembuh ya Pak. dengan bisnis-bisnis di luar sana. Di sini modalnya cuma 100.000 ya, seperti itu, dan nggak keluar modal lagi ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya mau dan tidak merugikan orang. Bisnis yang bagus itu yang tidak merugikan orang, tidak merusak nama baik kita. Gitu, seperti itu. Dan bisnis ini bukan hari ini bergabung, besok langsung mau kaya. Tidak seperti itu, teman-teman. Dirancang dulu ya. Siapa saja yang kita susun. Tetapi kabar baiknya lagi di sini hanya boleh satu kiri satu kanan. Orang ketiga, orang keempat, orang ke-10 dibantu ke bawah-bawahnya. Jadi terbantu semua, jangan khawatir. Tapi juga kita jangan minta-minta terus-menerus. Pasti akan dibantu, teman-teman. Karena kita di sini sama, posisi kita sama semua ya. Seperti itu, teman-teman. Pak Wiji, malam. Pak Sairozi, malam ya. Lagi di tempat Pak ini ya, Pak Johan ya. Pak. Iya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Sebelum kita akhiri ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak Titus. Saya Iya. ya. Salam kenal semuanya. Saya baru bergabung 2 hari ini, Pak. Ini 3 hari nih. 3 hari. Selamat bergabung Pak Titus. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terlebih saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Pak. Kemudian Pak Wawan sungguh luar biasa ngasih produk knowledge-nya sudah diterangkan. Kemudian Ibu Maharani yang begitu luar biasa, seorang ibu yang sudah mengambil keputusan luar biasa itu, Bu.
Saya terinspirasi karena sisir, Bu. Karena rambut saya sudah tidak ada. Tapi Saya memang harus belajar masuk akal sekali, masuk untuk cari sisir ini ya. Ya, terima kasih buat semuanya. Karena saya masih dalam taraf belajar dan baru pertama, mungkin untuk lain kesempatan saya bisa bertanya dan sebagainya. Tapi kebetulan saya sudah menyerap apa yang dibicarakan saat ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. malam. Iya. Ya, betul sekali ya. Saya juga Ya, tuh Pak Titus semangat. Iya, benar, Jadi benar harus sekali. terinspirasi sama kisah sisir. Kopi Ya, itu benar. tidak hanya pasarnya tuh bukan orang yang minum kopi. Pasarnya ke orang yang butuh cuan. Ya, benar sekali. Karena di sini ya Jadi saya pasti juga kita dapat cuannya. Jadi nggak sekedar dapat kopinya ya Pak ya. Sarangeo ya, sarangeo. Saya juga terinspirasi sekali dengan Mantap. apa namanya. Jadi selalu ada jalan, selalu ada cara, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan kita membelenggu diri dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk, ya. Gimana kalau nggak laku? Gimana kalau yang di bawah ini nggak dapat orang? Bangkrut dong saya. Jangan seperti itu. Yang kita fokuskan adalah orang yang kita rekrut saja, ya. Apakah kita bisa ngajak 4 orang atau 2 orang? Kalau kita bisa, ya mereka juga bisa, karena duplikasinya seperti itu. Nggak usah dibikin rumit. Sesuatu yang simple jangan dibuat complicated, ya. Kadang-kadang kita berpikir kok yang ini belum jalan, kok yang ini belum jalan. Kalau yang ini nggak jalan berarti nggak dapat omset dong, teman-teman. 6 bulan yang lalu saya sendiri. Sekarang ini sudah hampir 2.000 tim saya, seperti itu ya. Bukannya sombong, tetapi pada saat saya 6 bulan yang lalu saya nggak memikirkan siapa yang saya rekrut, ya. Saya nggak mau ngajak-ngajak saudara, saya nggak mau ngajak-ngajak teman, karena biasanya teman-teman yang seperti itu, yang teman permainan, mereka akan bilang, kamu dulu deh, nanti kalau kamu udah sukses, saya ikut kamu, ya. Ketika kita sudah sukses, kita ngajak lagi, ya saya sudah telat. Bukan orang seperti itu yang kita cari, teman-teman, ya. Cari orang yang mau cuan, ya, seperti yang Bu Maharani katakan. Ada nggak teman kita yang mau uang? Banyak, ya. Jadi kita jangan mencari orang yang mau join, cari orang yang mau uang. Kita kasih caranya. Ini caranya kopi enak loh. Kita bukan jual kopi enak. Kalau mau jualan silakan. Saya nggak pernah jualan loh, ya. Kayak kalau punya kafe kayak Pak Johan, wah silakan, ya. Tapi saya nggak pernah jualan. Saya buat sampel, buat saya minum sendiri. Jadi nggak masalah harga jonasi buat saya, ya. Toh sekali saja saya keluar uangnya, gitulah, seperti itu, teman-teman. Jadi beda sekali dengan bisnis-bisnis di luaran sana, ya. Saya pernah habis ratusan juta, ya. Contohnya begini. Ini Pak Yopi 1 hari 1%, 1 bulan 30%, masuklah kita 10 juta. 1 bulan kita terimalah 30 juta. Wah, senang ya. Terimalah 3 juta. Senang sekali kita. Tanpa kita sadari, itu uang kita loh, teman-teman. Karena uang kita kan 10 juta. Bulan kedua terima lagi 6 juta, 3 juta. Senang, lancar, kata kita bilang. Bulan ketiga hilang, nangis Bombay. Ya kalau hilang sendiri, kalau scam sendiri, kalau kita sudah keburu ngerekrut orang, kita yang dikejar-kejar. Itu udah biasa saya, teman-teman. Nah, saya mencari-cari sebuah bisnis yang tidak merugikan orang lain, yang transparan. Bisnis kita ini sangat transparan sekali, sangat worth it sekali, sangat make sense sekali, sangat masuk akal sekali dijalankan. Hitungannya jelas semuanya, teman-teman, ya. Bisnis mana yang hitungannya jelas? Kalau kita dapat apa, tidak ada target-targetan harus 1 bulan, 2 bulan, tidak apa. Begitu mencapai, dibayar. Seperti itu. Ibu Maharani contohnya, ya, 1 minggu fund leader 1. Boleh nggak 2 bulan fund leader 1? Bebas, boleh. Boleh nggak 1 hari fund leader 1? Boleh. Suka-suka kita kok. Ini bisnis kita, nggak ada yang marahin, dan kita bebas berkomunikasi dengan owner. Owner malam hari ini sebetulnya hadir, cuman beliau nggak bisa ini ya, karena terlalu capek ya, roadshow dari Ciamis ya ke Blitar, nyetir sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin kesempatan berikutnya biasanya selalu hadir, selalu memberikan kontribusi kepada kita semua, teman-teman, ya. Yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup, silakan bertanya. Tanggal 1 masih harga lama ya. Ya, yang mau RO malam hari ini boleh ya, sudah dihitung ya, malam hari ini sudah dihitung yang leader RO nanti jam 12 tank udah masuk itu bonus round. Ibu Maharani tadi berapa? 3 juta sekian loh ya total keseluruhannya. Bulan lalu beliau terimanya hampir berapa? Hampir 600 700 ya.
Seperti itu. Itu belum ditambah dengan ini Unilevel. Waduh, ini orang kalau udah pensiun aja udah nggak ngapa-ngapain, udah berhenti pun dibayar itu. Kalau udah Fund Leader 1, cepat-cepat Fund Leader 1 ya, seperti itu. Bu Hera ini luar biasa, nggak ada Bu Hera ya malam hari ini ya. Seperti itu. Acara keluarga Bu Hera. Iya, jadi luar biasa sekali, semangat sekali ya. Jadi berhentilah kita melihat yang di luaran sana tiap hari bermunculan. Ini kopi ranjang, kopi kesuburan. Ya nggak usah lah yang begitu-begitu. Yang begitu diminum berapa? Sebulan sekali, nggak mungkin 8 hari, 1 hari 8 kali minum. Bisa jebol, ya seperti itu. Jadi pilihlah bisnis yang masuk akal, yang produknya dikonsumsi setiap hari. Di dapur selalu ada banyak kopi. Hari ini juga yang merasakan manfaat dari kopi enak ini, yang mungkin awalnya hanya sekedar tadi ya, sama aja, seperti itu Bang Yopi, kopi itu sama aja. Nah ini, jadi perlu edukasinya kita itu ke masyarakat sebelum kita berprospek atau berpresentasi atau kita menyuguhkan kepada tamu juga. Tadi kalau kita ingin menyuguhkan ke teman-teman kita jangan langsung dikasih gula kalaupun dia masih suka gula ya. Jadi ini sedikit cara ya, sedikit cara bagaimana kita untuk seduh kopi ya yang mungkin berbeda dengan biasanya. Mau itu kopi atau teh sama. Jadi silakan dituangkan saja saset ini ke dalam gelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bisa dengan air yang memang panas ya. Jadi yang langsung direbus ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung dituang saja, jangan dulu dikasih gula. Jangan dulu dikasih gula kalau ada yang suka gula ya. Jadi biarkan dulu, setelah diseduh dibiarkan dulu ya. Bahkan kalau kita melihat di kafe-kafe itu ya, ada cara yang memang tidak dikocek, hanya di gini-gini aja ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, kalaupun kita mau dikocek itu minimal 2 menit dulu setelah diseduh. Biarkan ya. Setelah diseduh itu 2 menit saja dibiarkan dulu ya, minimal 2 menit. Lalu setelah itu baru dikocek ya. Dikocek silahkan. Nah, setelah 2 menit itu kalaupun mau dikasih gula itu silahkan. Ya, silahkan dikasih gula. Kenapa sih? Ya, kita hanya sederhananya, ketika kita menyeduh kopinya dulu dengan air rebusan yang panas tadi, ini biarkan matang dulu ya kopinya. Biarkan matang dulu dan keluar semua apa yang ada kandungan-kandungan di dalam kopi tadi. Tidak terikat dengan gula dulu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan diseduhnya kopi dulu, kalaupun mau dikasih gula setelah baru dikasih gula ya, baru dikasih gula. Nah ini supaya memang kopinya tadi ya setelah diseduh ini matang dulu, keluar dulu yang ada di dalam kopi tadi ya, dengan roasting yang luar biasa di medium ya, itu silahkan baru dikasih gula dan dikocek. Yang kalau bisa memang jangan terlalu banyak juga kalaupun ada yang suka dengan gula, atau bisa dicampur dengan gula aren. Silahkan dicampur dengan gula aren yang asli. Ini, nah kan hari ini banyak yang kata Bang Yopi ada kopi-kopi ranjang, kopi-kopi jos. Silahkan campur dengan gula aren, ya. Ini kita juga sama juga bisa disebut kopi ranjang atau kopi jos Bang Yopi, ya untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Itu tapi gula arennya juga yang asli ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dicoba, ya. Silahkan dicoba. Kopi enak ditambahin dengan gula aren yang asli, ya silahkan dicoba ya. Tidak harus disampaikan lah itunya ya. Itu jadi supaya apa, supaya betul-betul ada pembeda ya. Kita masuk di kopi enak ini apa sih bedanya, walaupun kita hanya kopi hitam saja, tapi hari ini banyak juga yang menyampaikan ya bahwa ini bermanfaat, ini bisa jadi obat, bisa segala macam. Tapi kita minimal dari cara nyeduhnya juga ya harus tadi ya harus baiklah seperti itu. Bukan tidak baik ketika gula dulu, kopi dulu langsung seduh, bukan ya. Sebaiknya memang kopinya dulu diseduh baru dikasih gula. Itu kalau kita berbicara tentang tadi ya, ini yang bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak menyampaikan pembedaannya apa,
silakan ya produknya yang berbicara dengan cara kita suguhkan saja. Kalau bertanya apa sih bedanya? Ya, nanti juga berdiri ya, satu coba saja satu nanti ketika seruput minum. Biasanya kalau yang memang lambungnya ini tidak kuat, itu langsung bereaksi tanpa lama, 1 menit 2 menit langsung Bapak Ibu. Ya, langsung diperih, langsung jadi mual seperti itu. Tapi dengan kopi enak, ternyata aman dan aman, dia akan bertestimoni pada saat itu juga. Oh iya ya, ini kopinya enak nih di lambung ya. Bahkan ada beberapa saya yang lagi begang, yang lagi masuk angin, yang lagi ini, kok jadi sendawa gitu. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan kita punya produk kopi yang berkualitas ya, tapi harga juga tidak jauh berbeda dengan yang kita beli ya. Biasanya ini menunjukkan kopi ini tadi betul-betul perusahaan ingin bagaimana kopi ini supaya menjadi pengganti kebiasaan kita. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, buat pengganti kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita yang biasanya hobi apa ngopi. Jadi mau gabung ataupun tidak di kopi enak, ngopinya tetap jalan terus Bapak Ibu. Ya. Jadi gabung ataupun tidak gabung setelah